wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillah ajmain. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah dapat melimpahkan rahmat, kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di saung kelompok tani Pucuk Bantun, Jorong Tanjung, Nagari Pandai Sike. Selanjutnya selawat dan salam kita kirimkan buat wajib kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita selalu bersalawat kepada beliau, kita mendapatkan yang syafaat di hisab nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kami hormati pengurus dan anggota kelompok tani Pucuk Bantun, Jorong Tanjung, Nagari Pandai Sike yang berkesempatan hadir pada siang ko dalam rangka penyuluhan tentang budidaya padi jajar legowo yang bertempat di Jorong Tanjung, Nagari Pandai Sike. Perkenalkan dulu kami penyuluh Nagari Pandai Sike, nama Suharde dari PBJ Padang dalam rangka materi penyuluhan demo plot dan ceramah dan diskusi di kelompok tani Pucuk Bantun dalam materi jajar padi tanam sistem pada jajar sistem tanam padi jajar legowo. Tanam jajar legowo biasanya bukan hal teknologi yang baru di Indonesia, cuma untuk di Sumbar agak memang teknologi yang belum terbiasa, tapi bisa kita laksanakan di lahan kita seperti yang kita laksanakan di sawah dan di lahan kelompok kita. Pertama, kalau sistem jajar legowo itu, kalau jajar itu sistem jajar legowo kalau biasa Jawa itu ini bahasa Jawa Bapak Ibu, jajar tuh teratur gitu maksudnya. Legowo kok lapang jadi maksudnya. Jadi kelebihan dari sistem jajar legowo pertama populasinya meningkat. Jadi kok bisa kita tengok nanti dalam sistem menanamnya populasinya meningkat. Kedua, oksigen untuk udara pada padi cukup. Yang ketiga, cahaya di tanaman padi mencukupi sekitar 80-90%. Jadi untuk cahaya ini bisa menghasilkan untuk pemasakan buahnya lebih sempurna. Biasanya sistem jajar legowo ada yang disebut jajar legowo super, yaitu 21, 41 dan 61. Tapi yang paling bagus jajar legowo ini ada 21. Kenapa bagus? Karena 21 ini pertambahan populasinya sangat tinggi. Contohnya seperti ini, Pak. Ini padi. Ini padi. Nah, kalau tanam padi biasa kan di sini ditanam lagi. Sini. Tapi kalau sistem jajar legowo ini ditinggalkan kayak ini dia. Di sini lagi ditanam. Kayak ini kan. Jadi pertambahan kayak ini. Nah, jadi kan ini tinggal satu, seolah kita menghilangkan toko baso gagamponya dan sistemnya apa namanya? Satu tanaman kita tinggalkan. Tapi yang ini dimasukkan ke sini, disisipkan ke sini. Nah, ini yang kita masukkan tadi jajar legowo 1. Jadi hilang satu, pertambahannya di sini berapa ini tambahannya? Itu yang dimaksud jajar legowo 21. Berarti jajar legowo 21 ini jajar legowo super, dan di sini kayak ini juga. Tambah lagi sistem ini. Jadi pertambahan tanamannya sangat banyak kalau 21 nih. Nah, ini kan hilang nih. Ini kan satu kan dihilangkan sini. Ini kan hilang. Jadi yang di sini ini dimasukkan ke sini lagi. Nah, jadi untuk keuntungan jajar legowo pertama, populasinya meningkat. Kedua, untuk menyiangnya atau membersihkan lahan lebih mudah kita memupuk untuk membersihkan lahan atau pemeliharanya lebih mudah. Itu salah satu keuntungan jajar legowo 21 ini. Jadi kalau keuntungan cahaya, masuk cahaya tadi, jadi padi ini di tepi semuanya. Kan arah matahari hidup nih. Jadi di sini semua padinya. Jadi cahaya tuh langsung kena. Biasanya kita tengok padi yang di tepi pematang pasti biasanya bagus-bagus. Ya. Karena dapat cahaya, dapat angin, dapat oksigen yang cukup, makanya lebih bagus. Makanya sistem ini disebut jajar legowo. Di legowo ini lapang istilahnya bahasa Jawa kok. Lapang itu. Jadi ditinggal
satu kok baksonya, bakso Minangnya. Ya. Nah, jadi dipindahan kamari. Jadi kalau nanam padi sangat bagus warnanya. Awak membersihin hamonya murah, mengupuknya di siko lewat awak kok. Ya. Itu teknologi jajar. Yang kedua ada jajar lego sampai satu hampir sama. Sampai satu kayak iko sampai toko. Ditinggalkan satu juga. Ini sama hampir sama dengan tapi populasinya sebanyak 21 kan 4 toko kayak ini. Tinggal kayak di 41 ini tidak sebanyak pertambahan populasinya dengan 21 tadi. Makanya yang disebut biasanya jarwonya jarwo super itu jarwo 21. Jadi populasinya meningkat. Di samping populasi meningkat, apanya lagi? Lebih banyak luangnya. Jadi kita membersihkan hamanya, gulmanya lebih mudah. Yang terakhir ada jarwo 61 sama juga 61 6 tanaman ditinggalkan satu. Kayak ini semua sama, hampir sama tanam jarwo ini. Untuk budidayanya sama saja dengan padi biasa, cuma kendalanya kekurangannya ada Pak. Maksudnya kekurangan di sini untuk jarwo kekurangannya pasti benihnya dilebihkan pada biasanya. Kalau biasanya 25 kilo per hektar bisa sampai 35 kilo hektar. Kenapa? Karena kita sisipkan di sini. Disisipkan di tepi-tepi sini, makanya benih dilebihkan. Yang kedua, untuk pupuknya agak lebih banyak, bukan banyak, agak lebih banyak lagi. Itu yang kelemahannya untuk jajar legowo. Tapi keuntungannya, tadi udah sudah kita tengok, padi lebih lapang, pemeliharaan lebih mudah, dan kita umpamanya kalau ada jerami-jerami kita bisa di sini. Siap diolah bisa dibuang di sini. Nah, di samping untuk mengurangi hal gulma, bisa jadi sekalian jadi pupuk itu. Itu kalau keuntungannya. Kalau kelemahan kita bilang tadi, pertama benihnya lebih banyak, pasti dilebihkan karena populasinya udah meningkat. Yang kedua, pupuknya dilebihkan daripada biasa. Biasanya kalau 150 kilo per hektar bisa menambahkan sekitar 25 sampai 30 kilo hektarnya. Kalau umurnya untuk samanya, untuk pengendalian hampir sama dengan yang lain-lainnya. Cuma itu biasanya pupuk itu dan bibitnya yang dilebihkan sedikit. Kalau untuk panennya sama, kita biasanya pakai padi anak daro. Dan dibilang Pak tadi anak daro lama diburu ngeceknya kan. Itu padi anak daro bisa cisokan sama atau varietas lainnya. Kalau umur biasa anak daro 4 bulan, sama Pak. Panennya sama selama 4 bulan, cuma kita mendapatkan hasil yang lebih dari sistem tanam jajar legowo tersebut. Mudah-mudahan apa yang kita terapkan di lapangan nanti bisa kita kembangkan di kelompok lain dan meningkatkan produktivitas pangan. Biasanya kalau standar kita Pak, hasil panen kita 5,6 ton. Jadi dengan melaksanakan jajar legowo sampai 7,8 ton atau 8 ton hasilnya dari pelaksanaan jajar legowo karena pertambahan populasi tadi. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dalam sistem tanam legowo. Kalau ada yang Bapak-Bapak diskusikan, kami silahkan karena masih ada waktu. Kalau tidak kita tutup sampai di sini, nanti kita lebih kita apakan di lapangan nantinya. Sedikit Pak, Ya Pak. Di contoh di padi 21 tadi. Ya Pak. Padi 21 tadi kan ditarik satu jajar. Ya betul Pak. Setelah itu dipindahkan. Ya. Jarak antara satu tanaman ke tanaman yang kedua berapa jaraknya? Biasanya Pak, kalau standarnya biasanya jarak pertama di sini sekitar 30 sampai 40 cm. 30 sampai 40 cm. Jajaran ke bawah berapa jarak padi itu? Jarak tanam 30 cm Pak. 30 Kalau untuk jajar legowo kita bikin 40 jadinya Pak. Jadi 20, di tengah. Jadi sesudah kita sisip jadi 20 jadi. Jadi 20 jadinya. Jadi betul apa yang sampai Pak Darnis tadi. Jadi menjadi 20. Satu ini kan jadi 40, jadi sini jarak 20. Cuma karena di tepi dia dapat cahaya Pak. Betul. Betul. Kalau istilah kami orang dulu Pak, pagar ayam istilahnya kan. Jadi padi di tepi semua dapat cahaya, pengendalian hama tikusnya sangat mudah gitu. Mungkin itu yang bisa kami. Itulah yang berarti yang utama ini padi ini dapat cahaya. Dapat cahaya. Timbal balik. Timbal balik. Betul, karena pernah
kemarin sore masih saya tengok padi yang di pinggir pematang sawah, buahnya bukan main rontok gitu warnanya, bagusnya. Tapi kalau yang di dalam kebanyakan, walaupun di tempat saya sendiri kan di dalam tuh batangnya agak regek, artinya kurus gitu. Betul itu betul Pak Darnis. Itu salah satu keuntungannya tanam sistem jagal Jawa. Mudah-mudahan nanti di lapangan bisa kita terapkan dan harapan kita bisa meningkatkan produksi. Sangat bagus biasanya Pak. Memang teknologi ini agak telah lama tapi belum ada juga masyarakat yang belum paham. Tapi kita kan sudah mencobakannya Pak. Hasilnya sangat meningkat. Kebetulan saya mau menanam padi. Jadi datang pengolahan seperti ini mungkin bisa saya terapkan atau dieksperimenkan gitu. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan kami siap nanti mau menanam Pak. Bisa diundang kami sebagai penyuluh. Kami nanti akan melalui penyuluhan tentang tata cara atau budidayanya Pak. Kami siap nanti penyuluhan. Satu lagi, padi-padi yang ditanam tuh berapa batang kira-kira anunya, jumlahnya? Kalau masalah bibit atau benihnya Pak, tidak ada masalah Pak. Biasanya kalau kita kan bukan teknologi istri atau tanam padi sebatang Pak. Seperti biasa Pak. Seperti biasa. Amin. Terima kasih atas penyuluhan dari Pak Suhar dan mudah-mudahan kita berhasil. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan cukup dimengerti dan bisa kita terapkan di lapangan nantinya di demo plot kita di sawah mana Pak? Pagu-pagu Pak. Sawah Bukit. Sawah Bukit Pak. Siap kita laksanakan nanti. Kami penyuluh siap mendampingi Bapak dalam pengembangan budidaya padi Jajal Legowo Pak. Terima kasih Pak. Ada yang lain Pak? Satu lagi Pak ya Pak Suhar. Ya. Pupuknya tergantung satu macam pupuk apa yang bisa yang lain? Biasa Pak, apa yang biasa dipakai biasanya pupuk MPK, komplit Pak biasanya Pak. Biasanya kita kan kalau untuk kita Pak karena kita horti, pupuknya tidak terlalu kita apakan. Tetap seperti pupuk yang kita MPK, Ponska, tetap urea, tetap seperti biasa Pak. Tidak ada kendala mau pupuk tidak ada. Cuma tadi yang kita sampaikan pupuknya dilebihkan sedikit karena populasinya meningkat gitu Pak. Satu lagi Pak Suhar. Ya Pak. Mengenai hama, padi ini di sini kebanyakan tidak pernah atau jarang sekali orang yang meracun padi ini. Bagaimana caranya untuk kita pengolahan selanjutnya mengenai racun-racun ini? Kalau biasanya Pak sesuai dengan kebiasaan dan kearifan lokal kita Pak untuk hama. Untuk seperti kebiasaan kita memang hamanya kalau untuk daerah kita alhamdulillah tidak terlalu berpengaruh Pak. Biasanya kita tidak pernah diberikan pestisida Pak karena kondisi alam kita cukup terkendali dan hamanya terputus dari tahun ke tahun. Jadi kita tidak perlu merisaukan masalah hama Pak. Satu lagi Pak Suhar. Baru-baru ini saya mendengar di radio Jam Gadang ada penyiaran racun atau semacam pupuk racun dari KCC Agro. Pernah Bapak Suhar menengok atau melihat orang mencoba pupuk itu? Kalau sampai saat sekarang kita belum dapat informasi tentang pupuk tersebut Pak. Kalau memang betul, mudah-mudahan bisa kita dapat kontaknya nanti Pak, kita bisa laksanakan untuk kita hubungi Pak. Karena barang itu sudah beredar dari Bukit Tinggi sampai Solo sudah beredar itu. Mudah-mudahan nanti kita bisa konfirmasi sama produsennya Pak, bisa konfirmasi nanti bagaimana untuk mendapatkannya Pak. Amin. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Suhar atas wawancaranya dan penyuluhannya. Mudah-mudahan kita berhasil Pak. Terima kasih Pak Darnis yang telah berdiskusi tadi. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada hari ini membuat berkah kita bersama dan mendapatkan hasil nanti maksimal di sistem tanam Jajal Legowo. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kami mohon maaf ada kata-kata pada tampil tadi bahasa Indonesia mo kadang campur-campur je bahasa Minang Pak. Mohon dimaafkan Pak. Sama Pak. Sama Pak. Mungkin kami tutup dan kalau memang tidak ada diskusi lagi kami tutup dengan bacaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.